Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Nugroho, Magister Pendidikan, Guru Bahasa dan Sastra Arab di SMA Negeri 1 Kepahayang, Provinsi Bengkulu. Kita seringkali menyalahartikan bahwa memberikan akses pendidikan yang seimbang kepada siswa itu berarti semua siswa akan mendapatkan sumber belajar dan proses pembelajaran yang sama persis. Ini kurang tepat. Pembelajaran berdiferensiasi menyadarkan hal itu, bahwa semua siswa tidaklah sama, sehingga kita perlu memberi pembelajaran yang seimbang, dalam arti memberikan sumber belajar, proses pembelajaran, bahkan dukungan sesuai dengan karakteristik dan keunikannya masing-masing. Tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi ini memang unik dan juga kompleks. Proses pembelajaran yang bermakna dan relevan menjadi poin penting dalam kesuksesan kegiatan pembelajaran. Terkadang sedikit khawatir ada, was-was pun ada di dalam hati ketika kita menerapkan metode atau model pembelajaran yang tergolong baru kita pelajari. Tapi kita harus coba. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Arab tentang Al-Adad di kelas 11 SMA Negeri 1 Kepahayang, Provinsi Bengkulu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan alur besti, murid semakin happy dan semakin mengerti. Pembelajaran ini memanfaatkan Learning Management System Google Classroom, Kahoot, sumber belajar terbuka, dan media pembelajaran interaktif berbasis Android yang dibuat dengan aplikasi Smart Apps Creator. Tahapan awal sebelum memulai, saya melakukan persiapan dengan mengamati hasil survei yang telah dilakukan oleh para guru bimbingan dan konseling di tahun ajaran baru untuk mengetahui gaya belajar para siswa. Tahap ini guna mempersiapkan bahan ajar yang akan saya berikan kepada para siswa ketika proses pembelajaran nanti. Nah, dalam hal ini saya perlu mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk video, suara audio, dan lembar kerja tentunya, untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar para murid nanti. Pembelajaran dimulai dengan mengecek kesiapan siswa dan memaparkan tujuan pembelajaran. Tidak hanya itu, di awal proses pembelajaran, saya juga melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan apakah siswa sudah memenuhi kompetensi prasyarat dari materi yang akan dipelajari. Dengan menggunakan aplikasi Kahoot, kita dapat memetakan berdasarkan tingkat kategori pemahaman dengan cepat dan tepat. Kategori 1 paham utuh, kategori 2 paham sebagian, dan kategori 3 belum paham sama sekali. Hasil ini kita jadikan dasar dalam pembuatan kelompok. Guru membuat kelompok sesuai kategori pemahaman. Dalam pembentukan kelompok, setiap siswa akan dipasangkan dengan tingkat kategori pemahaman yang berbeda. Siswa dengan kategori 1 akan menjadi narasumber di setiap kelompoknya. Namun apabila siswa membutuhkan bantuan, dapat bertanya kepada guru. Bahkan untuk siswa dengan kategori 3, saya menyiapkan waktu luang untuk belajar tambahan mereka, untuk melatih, melancarkan,
membaca dan menulis Arab, baik itu saat istirahat sekolah maupun setelah pembelajaran di kelas selesai. Guru juga menyiapkan sumber belajar lain untuk meningkatkan pemahaman siswa kategori berkembang sesuai dengan gaya belajar mereka. Siswa dengan gaya belajar visual akan belajar dengan mengamati video pembelajaran melalui YouTube. Siswa auditori akan belajar menyimak, dan siswa kinestetik akan bertindak lebih aktif dalam menyelesaikan lembar kerja yang telah diberikan. Khusus untuk siswa kategori 3, guru wajib melakukan pendampingan dan memberikan penjelasan yang lebih intensif. Setelah para murid mengeksplorasi materi berdasarkan kemampuan yang mereka miliki, sesuai dengan gaya belajarnya yang terdiri atas audio, kinestetik, dan visual, berkolaborasi dengan teman sejawatnya dalam kelompoknya masing-masing untuk menyelesaikan lembar kerja yang telah diberikan. Murid dengan kategori 1, selain sebagai narasumber yang diperbantukan guru, juga membimbing teman-temannya untuk memahami bersama tugas yang telah diberikan. Setelah itu, murid diminta mempresentasikan hasil kolaborasi mereka dalam kelompok yang telah dibagikan tadi. Tahap ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Setelah kegiatan dalam kelompok, siswa dan guru menyimpulkan dan melakukan refleksi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Pada kegiatan penutup, guru memberikan asesmen formatif dengan rentang waktu yang sudah ditentukan. Siswa diberikan asesmen dengan jenis asesmen sederhana dan kompleks. Langkah pertama, soal sederhana diberikan kepada siswa. Selanjutnya, soal jenis yang lebih kompleks dapat dikerjakan siswa yang telah selesai terlebih dahulu sebelum waktunya. Dan semua soal ini diberikan melalui LMS, jadi lebih cepat dan mudah untuk diberikan feedback setelahnya. Capainya pembelajaran ini terlihat ketika siswa memaparkan hasil diskusi mereka dan hasil dari asesmen formatif. Pembelajaran ini berfokus pada dua hal diferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Pada diferensiasi konten, setiap siswa dengan gaya belajar yang berbeda akan mengamati sumber belajar yang berbeda pula, sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, baik itu visual, auditori, maupun kinestetik. Poin kedua adalah apresiasi proses kepada setiap kelompok yang telah melakukan kolaborasi dengan masing-masing, sesuai dengan kategori tingkat pemahaman dan juga melakukan sesuai jenis asesmen. Apakah hanya mencapai tingkat sederhana ataupun tingkat yang lebih kompleks. Rasa kekhawatiran, was-was dalam melaksanakan pembelajaran ini hilang dan terjawab dengan siswa yang aktif, happy, fokus dalam setiap proses pembelajaran. Catatan dalam pembelajaran ini, kita harus menanamkan kepada siswa bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar mereka, sehingga kita akan mendapatkan bantuan dari siswa dan dapat pula untuk memberikan bimbingan bagi siswa yang membutuhkan. Inilah praktek baik yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Kepahyang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.